apa ini konteks ayat, maksud pernyataan tunggal tapi disejajarkan dengan Ishak. Nah kan berarti kan padahal kan sebenarnya dua. Nah kurang lebih gitulah. Makanya saya tuliskan, jika perintah pengorbanan turun ketika Ibrahim atau Abraham sudah mempunyai dua orang anak, ya artinya Ismail dan Ishak, maka pernyataan anakmu yang tunggal yang dikasihi adalah Ishak, perintah Allah ini menjadi tidak jelas ya. Jadi tidak jelas kan? Anak sudah dua gitu, tapi Allah memerintahkan untuk anak yang tunggal diambil kan? Anak tunggal diambil, tapi di situ muncul Ishak juga. Nah, menurut saya jadi ambigu ya, tidak jelas ini kalau saya memandang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini mungkin saya akan mencoba menyampaikan ya, video terkait masih dalam sequel titik temu pisah Quran dan Bible ya, terkait pengorbanan ya. Jadi sebenarnya ini video ada kurang lebih 3 ya untuk sementara ini. Jadi video ini ada 3 ya, titik temu pisah dan titik temu pisah Quran dalam kisah pengorbanan putra Abraham ini ada 3 ya untuk sementaranya. Jadi ada yang pertama ini perintah pengorbanan ya, bohongan atau Ibrahim berbohong. Nah ini videonya nih. Yang kedua ini perintah pengorbanan apakah hasil mufakat keluarga ya, nanti mungkin saya akan buatkan videonya juga. Dan ketiga ini sekarang ya, apakah Ishak ini anak tunggal yang dikasihi. Nah ini videonya ini ya, jadi akan saya coba kupas mungkinnya. Jadi ini kita melihat tinjauan dari redaksi Bible ya. Jadi di Bible ini ada istilah bahasa yang menyatakan anakmu yang tunggal sama dengan Ishak ya. Jadi pernyataan anakmu yang tunggal itu muncul dan kalimat Ishak pun muncul ya. Nah untuk membahas ini mungkin langkah lebih baiknya kita melihat situasi keluarga ya, keluarga Ibrahim ya. Jadi Ibrahim ini memiliki seorang istri ya, namanya namanya Sarah ya, Sarah. Siti Sarah ini adalah istri pertama, lalu karena belum mempunyai putra ya, akhirnya Ibrahim ini menikah lagi ya dengan Siti Hajar ya, dengan Hagar. Nah kemudian dengan Hagar ini lahirlah Ismail ya. Nah ini ada di kitab Kejadian 16 ya di Bible, bahwa menyatakan Abraham berumur 86 tahun ketika Hajar ini melahirkan Ismail. Nah setelah melahirkan Ismail ini ya mungkin rezeki ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Abraham pun kemudian diberi anugerah ya dengan kelahiran Ishak dari Siti Saroh ya, dari Siti Sarah ini. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Nah, jadi kalau saya hitung kurang lebih Ishak ini lahir ketika Ishak ini lahir ketika Ismail 14 tahun. Artinya adik kakak ini berbeda ya, berbeda umur 14 tahun. Nah kurang lebih ini hanya gambaran saja ya, ini ada visualisasi adik dan kakak ya. Jadi Ishak ini lahir ketika Ismail 14 tahun, artinya berbeda terpaut umur 14 tahun ya, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari kitab Bible ya, dari Bible. Kurang lebih itu judulnya. Jadi kita akan sekarang mencoba meninjau redaksi Bible ini ya, anakmu yang tunggal ini sama dengan Ishak. Nah ini ada kita kembali ke redaksinya ya, titik temu pisah Quran dan Bible. Nah, kita kembali ke redaksinya. Coba saya matikan dulu judul, ilustrasi saya matikan. Nah ini kurang lebih narasi yang ada di kitab suci ya. Jadi ini ada sebuah tabel ya, dimana tabel ini kan sebenarnya intinya yang coklat ini kan dari Quran ya, di surat As-Saffat ya, surat ke-37 di urutan mushaf ya, ayat 100 sampai 107 lah kurang lebih. Terus ini di Bible ya, ini tabel dari ayat-ayat Bible yang menceritakan tentang kurban. Jadi ini posisinya sebenarnya sama, namun ada titik temu dan ada titik pisah. Ini kebetulan saya sudah menggariskan lah, yang kalau yang hijau ini titik temu ya, yang hijau. Ini saya coba
matikan. Nah, ini yang hijau ini adalah titik temu ya. Nah, jadi titik temunya ada, ini titik temu. Nah, yang hitam inilah titik pisahnya. Jadi titik pisah di sini ternyata ada di posisi ini. Nanti kita bahas ya, karena memang yang menjadi judul ini sebenarnya yang ini ya, yang di ayat kedua ini. Jadi kita mencoba meninjau redaksi Bible ya terkait anak moyang tunggal. Oke. Nah, jadi kita ke titik temu dulu ya. Jadi titik temu ini seperti yang kita lihat di tabelnya ya, nanti bisa dicek ya di Quran maupun di Bible-nya sendiri ya. Jadi ada titik temu di mana ini dua-duanya memotret ya, mendokumentasikan terkait kisah pengorbanan ini, di mana Quran pun sama memotret ya, Bible juga sama memotret. Jadi siap anaknya, cuman kan berbedanya kalau Quran itu tidak menyebutkan ya nama baik apakah Ishak atau Ismail, karena kan Ibrahim ini memiliki anak dua ya, seperti yang tadi dilihat di ilustrasi gambarnya ini ya. Jadi ada dua putranya. Nah, di Quran ini tidak disebutkan memang baik Ismail ataupun Ishak. Berbeda dengan Bible. Kalau Bible ini disampaikan kan. Nah, nanti kita lihat nanti ya. Nah, yang menarik itu sama ya, ketika mengatakan peristiwa penyembelihan ini ilustrasi saja gambar ya. Ini peristiwa prosesi penyembelihan ini ketika memang yang disembelih itu ya, posisi anak yang disembelih itu adalah ketika sudah balik ya. Saya melihat di sini titik temu, karena kalau di Quran ini tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Ibrahim. Artinya sanggup ini mungkin sudah agak bisa menanggung tanggung jawab lah gitu ya, kurang lebih. Kalau di Bible ini Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkan ke atas bahu Ishak. Nah, artinya juga Ishak sudah punya jasmani lah yang agak besar mungkin ya, karena bisa memegang bahu memikulkan kayu ya di atas bahu. Nah, kurang lebih ini titik temunya. Dan ada titik temu lain ya. Jadi titik temu yang lain ini ketika peristiwa ini sebenarnya hanya ujian ya, ketika sudah menjelang dieksekusi ya, ketika pisau sudah diangkat. Nah, ini di stop ya oleh malaikat ya, oleh Tuhan lah dalam hal ini, menyuruh malaikat untuk men-stop ya. Jadi kami panggil dia, hai Ibrahim. Nah, sama nih, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Nah, ini agak mirip. Jadi titik temunya ini di stop ya, peristiwa penyembelihan ini. Nah, lalu ada titik temu juga bahwa di Quran ini adalah ditebus dengan seekor sesembelihan yang besar ya. Kalau di Bible pun sama ya. Jadi Abraham menoleh ya seekor domba jantan. Jadi ini hampir mirip. Jadi ternyata yang disembelih itu bukan putra Ibrahim, tapi memang sesembelihan hewan yang besar. Jadi ini hanya sebuah ujian ya mungkin ya, sampai titik di mana Ibrahim siap menancapkan pisau lah, menyembelih ya. Nah, kurang lebih itu titik temunya ya. Ini titik temunya, ini saya blog, nanti mungkin tabel ini nanti akan saya share di link deskripsi, bisa di-download lahnya. Nah, sekarang kita fokus kepada permasalahannya ya di video ini. Jadi di anak moyang tunggal. Nah, ini anak moyang tunggal muncul di redaksi Bible ya. Kita coba kaji ya. Kita renungkan dengan perlahan-lahan ya, kita baca dulu ya mungkin. Jadi di kitab Kejadian 22 dari ini ayatnya kedua ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, jadi itu ya, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Nah, jadi kurang lebih ini perintah Tuhan ya. Jadi untuk mengambil anak tunggal itu ya, yakni Ishak, kepada suatu tanah, di tanah Moria mungkinnya, di Bukit Moria, kemudian dipersembahkan atau disembelih lah kalau bahasa ininya ya, sebagai korban gitu ya, di salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, cuman yang menarik yang menjadi judul video kali ini kan
redaksi anak-anak redaksi apa anakmu yang tunggal ini yang menjadi menariknya kan. Nah, kita coba analisa ya. Nah, kalau berbicara anakmu tunggal, nah ini atau saya coba keluarkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan ya. Oh ini baik Quran maupun Bible sama-sama mendokumentasikan kisah pengorbanan Ibrahim. Oke ya, dari tadi sudah disampaikan titik temu. Kisah ini melibatkan putra Ibrahim. Putra tersebut sudah dewasa akhir balik. Nah ini titik temu juga dalam kisah pengorbanan ini Allah tidak Allah mengganti dengan binatang sesembelihan. Titik temu juga ya. Al-Quran tidak menyebutkan nama putra yang dikehendaki untuk disembelih. Nah, adapun Bible itu menyatakan Ishaklah yang dikehendaki sebagai anak tunggal yang dikasihi. Nah, inilah titik pisahnya. Nah, kita coba analisa. Jika memang analisa anak tunggal yang dikasihi ya, jika perintah pengorbanan turun ketika Ibrahim ya. Ketika Abraham mempunyai satu orang anak yaitu Ismail gitu ya, maka yang dimaksud anakmu yang tunggal sudah pasti adalah Ismail ya. Jadi kalau memang ini seandainya perintah ini turun ketika Ibrahim mempunyai anak yang tunggal, ya sudah jelas pasti Ismail yang dimaksud kan, karena kalimat tunggal ini kan kata tunggal ini artinya satu ya. Jadi mungkin bisa jadi perintah ini turun ketika memang Ibrahim belum punya dua orang anak atau masih punya satu anak. Nah bisa jadi ini Ismail kalau memang redaksinya ini anak yang tunggal kan. Nah cuma yang menarik ketika anak tunggal ini tapi setelah anak tunggal ini sebentar. Ini yang menariknya itu ketika sudah ada diksi ya, sudah ada redaksi anak tunggal, kemudian di sini muncul juga Ishak. Artinya ini menjadi apa ya? Kalau saya lihat menjadi ya apa diskusi lah mungkinnya ini seperti apa ini konteks ayat maksud pernyataan tunggal tapi disejajarkan dengan Ishak. Nah kan berarti kan padahal kan sebenarnya dua. Nah kurang lebih gitulah. Makanya saya tuliskan jika perintah pengorbanan turun ketika Ibrahim atau Abraham sudah mempunyai dua orang anak ya artinya Ismail dan Ishak, maka pernyataan anakmu yang tunggal yang dikasihi adalah Ishak. Perintah Allah ini menjadi tidak jelas ya. Jadi tidak jelas kan? Anak sudah dua gitu, tapi Allah memerintahkan untuk anak yang tunggal diambil kan, anak tunggal diambil, tapi di situ muncul Ishak juga. Nah, menurut saya jadi ambigu ya, tidak jelas ini kalau saya memandang seperti itu. Nah, karena Ibrahim faktanya sudah memiliki dua orang anak, bukan memiliki anak tunggal. Penggunaan kata tunggal dalam redaksi perintah pengorbanan ketika Ibrahim sudah memiliki dua orang anak menjadi polemik. Jadi ini yang saya rasakan gitu ya untuk memahami ayat ini seperti apa, karena sejajar antara anak tunggal di situ juga disandingkan dengan Ishak. Nah, kurang lebih itulah polemiknya ya yang saya mencoba kemukakan di video kali ini. Mudah-mudahan nanti ada ya masukan lah ya seperti apa ini seharusnya gitu ya. Nah tapi sebelum itu saya juga mencoba untuk literasi ya, mau belajar gitu ya dari buku-buku dan dari ini juga saya mencoba melihat dari sudut pandang lain apa yang dimaksud kenapa ayat ini seperti inilah gitu kurang lebih ya. Jadi ada anak tunggal disandingkan dengan Ishak. Nah, apa maksudnya? Nah, ini ada beberapa pendapat juga nih. Ya, saya sudah mencoba literasi juga. Nah, ini pendapatnya seperti ini. Nah, kurang lebih ginilah ini ada pendapatnya. Jadi dari pendapat kalangan Nasrani ya yang tetap menyatakan bahwa ini Ishak adalah anak tunggal ini jangan dipisah dengan dikasihi. Jadi ini satu paket ya, tunggal dan dikasihi maksudnya gitu. Jadi alasannya itu ya alibi dan alasannya itu maksud ayat ini itu jangan dipenggal. Jadi yang dimaksud anak tunggal itu yang engkau kasihi. Jadi artinya sejajar tunggal jangan lepas di kata tunggal saja tapi harus disambungkan dengan yang dikasihi. Nah, ini jadi ada beberapa alasannya. Nah, yang satu yang saya catat ini ketika berhubungan dengan yang dikasihi inilah yang muncul. Jadi Ismail dan Ishak ini berbeda value ya, nilai. Jadi
Ismail dan Ishak ini karena berbeda nilai ya, mungkin beda status atau beda level lah, atau nggak tahu ya, pokoknya beda value lah gitu kurang lebih. Ini penjelasan dari saya lihat ini ada juga yang menyatakan di sini ya. Nah, ini saya sudah mencoba di kompilasi lah pendapat tentang anakmu yang tunggal yang dikasih ini. Saya sudah buatkan kompilasinya ya. Jadi pendapat-pendapat ini saya buatkan video ya untuk mencoba memahami ini maksud kok anakmu yang tunggal ini yang dikasih itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini pendapat-pendapatnya ya. Pada urutan, tetapi berhubungan pada value. Nah, apa value yang dimaksud Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa Ishak adalah anak spesial Abraham berdasarkan perjanjian Tuhan. Nah, ini channel tidak biasa, Ismail dan Ishak berbeda value ya. Jadi ada sebuah di dalam jawaban lah mungkinnya yang menarik untuk kita nanti bisa memahami lah situasinya. Terus Ishak ini satu-satunya yang paling dikasihi. Jadi memang ini juga dari penjelasan ini ya, channel tidak biasa ya, satu-satunya yang paling dikasih. Jadi maksudnya tunggal itu satu-satunya gitu maksudnya. Jadi menurut channel tidak biasa itu tunggal yang dimaksud tunggal itu kan satu. Nah, jadi nyambung dengan ini, Ishak satu-satunya yang paling dikasih. Jadi memang beda level. Memang kalau saya lihat ini pemahaman dari channel tidak biasa ya memaknai ayat ini ya. Jadi tunggal ini tidak bermasalah lah dengan ini, tapi dihubungkan dengan yang dikasihi gitu kurang lebih lah ya. Jadi ini penjelasannya jawabannya ada 2 poinnya gitu. Terus yang ketiga, Ismail kelahirannya bukan karena kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Nah, ini juga ada penjelasan juga. Jadi Ismail ini bukan keinginan Allah gitu ya. Jadi tetapi keinginan manusia. Maksudnya gini. Maksudnya manusia di sini mungkin Sarah ya. Sarah itu kan menyuruh supaya Abraham menikahlah dengan Hajar gitu ya. Nanti mempunyai anak lah gitu. Jadi kan keinginan Sarah ya. Jadi tapi kalau beda dengan Ishak ini katanya keinginan Allah lah gitu kurang lebih. Jadi ini sebuah alibi juga ya, bahwa tunggal ini yang dikasih Tuhan itu ya. Sebenarnya bukan Ismail yang dikasih tunggal yang dimaksud ini adalah Ishak ya. Gitu. Tapi kalau kehendak manusia itu adalah Ismail lah gitunya. Tetapi kehendak manusia ya, jadi Ismail itu kehendak manusia lah, bukan kehendak Tuhan gitu. Jadi tetap tunggal ya, di mata Tuhan itu tetap tunggal gitu, kurang lebih gitulah. Nanti bisa ditonton lah ini video yang sudah saya kompilasi ya. Ini penjelasannya saya catat baik-baik ya, saya pahami gitu. Nah, ini alasan dari anak tunggal yang dikasihi dari pendeta Yusuf Manubulu ya. Ismail itu kelahirannya bukan kehendak Allah tetapi kehendak manusia, berbeda dengan Ishak ya. Jadi saya cermati alasannya gitu, saya tangkap. Nah, terus saya tuliskan di sini ya. Ini di pendeta Manubulu. Boleh nanti di kolom deskripsi saya sharekan ya kompilasi video ini ya, kompilasi video terkait pendapat anakmu yang tunggal. Nah, selanjutnya ini alasan keempat ya, Ismail ini sudah diusir dari rumah Abraham ya. Jadi memang di rumah, karena sudah diusir Ismail ini ya, jadi memang di rumah itu cuma satu orang ya, satu orang anak. Nah, jadi nyambung dengan anak tunggal ini. Karena di rumah itu Ismail sudah diusir gitu kan. Berarti kan tidak di rumah ya. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini di rumahnya kan satu, tunggal kan. Jadi itulah penjelasannya ya. Ini dapat dari mana ini keterangan ini? Ya, saya mencoba membaca lagi nanti di kompilasi alasan-alasan dari pendapat anak tunggal yang dikasih ya. Ini dari, kalau nggak salah dari nah ini dari channel Azzaluku ya. Jadi Ismail kelahirannya bukan kehendak Allah tapi ini sama dengan pendeta Manubulu ya. Jadi yang kedua, Ismail sudah diusir dari rumah Abraham. Nah, ini jadi alasan yang kedua, karena sudah diusir dari rumah Abraham ya. Jadi di rumah itu satu orang gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada alasan lagi ya, Ismail ini anak pembantu. Nah, ini masalah juga kan. Jadi
pembantu tidak punya peluang mungkin ya, satu sisi karena beda level juga. Ini agak nyambung dengan berbeda value di sini. Mungkin ini saya juga nggak tahu nih apakah budaya zaman dulu ini pembantu itu memang tidak bernilai gitu ya. Tapi kalau saya lihat masa sekarang, di masa modern ini semua manusia itu punya hak pendapat, ya punya hak hidup sama lah ya. Human of right-nya sama. Jadi mungkin kalau budaya dulu seperti itu dibandingkan budaya sekarang mungkin lebih adil zaman sekarang mungkin ya. Karena zaman sekarang ini dengan human right-nya ya, semua itu sama di mata hukum, semua itu sama di mata manusia ya. Itu kan human right ya. Tapi kalau melihat ini Ismail anak pembantu ini menjadi levelnya beda mungkin ya, kurang lebih gitu. Jadi tidak diakui sebagai anak, bisa jadi kan tanda kutip. Jadi dan ini juga sama-sama ini anak yang dimaksud Tuhan, bisa jadi ini yang dikasihi ya. Jadi Tuhan juga sama ikut terlibat ya. Pilih kasih menurut saya ya. Jadi pilih kasih itu karena anak pembantu, Tuhan juga tidak mengasihi lah, kurang lebih gitu. Ini jadi sepaket jadi akhirnya ya. Nah terus ini ada alasan yang keenam, ini Ismail karena suka bikin onar gitunya. Menurut penjelasan siapa ini? Ini nanti bisa dibacanya, ini penjelasan dari Pak Pendeta Henry Tan ya. Jadi Ismail anak pembantu bukan dari istri asli ya. Terus keduanya Ismail anak yang suka bikin onar ya, kurang lebih. Babunya atau pembantunya. Ya kalau istri aslinya namanya Sare, tapi Sare ini mandul. Terus mengambil istri babunya atau pembantunya namanya Hagar. Maka Hagar pembantunya ini, babunya ini hamil, lalu melahirkan anak namanya Ismail. Di dalam Kejadian pasal 16. Kurang lebih nanti bisa saya sertakan linknya lah tentang kompilasi pendapat ini ya, anak tunggal yang dikasihi. Ya jadi itu saya kembali lagi ke judul saya ya. Jadi nah sini. Jadi ini di awal saya menganalisa ya bahwa anak tunggal itu ketika satu ya pasti Ismail ya, tapi kalau dua ini menjadi ambigu ya. Tapi ternyata ada pendapat lain kan yang tadi video kompilasi itu, bahwa di tunggal itu harus disambungkan dengan yang dikasihi gitu. Jadi yang dimaksud Allah tuh sangat mengasihi Ismail, Allah itu sangat mengasihi Ishak gitu. Karena memang Ismail tidak dikasihi oleh Tuhan, masalahnya kan di situ. Nah, ini yang menjadi alasan-alasan gitu ya. Jadi harus ada kata kunci anak tunggal ini harus disambungkan dengan yang dikasihinya gitu, maksudnya pendapat itu. Nah, ini kurang lebih gitu. Tapi akhirnya juga saya memunculkan cara berpikir lagi ya gitu ya. Jadi ini bisa jadi kalau memang ya, kalau memang ini pusaran maknanya dikasihi gitu ya. Saya akhirnya berpikir, ini kan konsep keadilan ya. Kalau ini keadilan itu bagaimana kan mengaplikasikannya? Toh zaman sekarang itu kan zaman modern gitunya, di mana hukum itu kan sama di mata hukum semua juga ya. Tapi kalau saya melihat di sini yang dikasih Tuhan, ini Tuhan saja sudah mengajarkan tidak adil gitu ya. Ini tanda kutip ini, makanya saya mengundang diskusi lah ya, dialog ini harus bagaimana gitu ya mensikapi pengorbanan ini gitu ya. Karena yang jelas ini kegundah-gulaan saya lah gitunya. Mudah-mudahan menjadi awalan video ini untuk bisa didiskusikan. Untuk itu silakan berkomentar di kolom komentar gitu ya. Insya Allah nanti saya akan tanggapi dan balas gitunya. Tapi dengan memang sama-sama kita dalam rangka bukan mau membenarkan atau menyalah-nyalahkan, kita sama-sama belajar ya. Dan mudah-mudahan dari masalah ini kita akan sama-sama mencintai ya bacaan kitab suci kita masing-masing. Itu saja, mungkin kalau ada yang salah dari penyampaiannya saya mohon maaf. Saya berlindung dari kesalahan saya sebagai manusianya. Kepada Allah nih saya berlindung, karena saya juga manusia suka sering salah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.